Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media 6 Liko, inilah program spesial Ramadan Simeka, Sirah Menjelang Berbuka. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat media 6 Liko yang berbahagia, hari ini untuk edisi pertama Simeka, Sirah Menjelang Berbuka, kita akan awali dengan kisah yang disampaikan dalam surah Yusuf yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai Ahsanul Qasas, sebaik-baik cerita, the best stories ever. Jadi Allah menyatakan bahwa kisah Nabi Yusuf adalah sebaik-baik cerita di antara cerita-cerita yang pernah disampaikan dalam Al-Quran. Jadi kita akan bahas mengenai ayat yang disampaikan di awal surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. Ayat tersebut adalah surah Yusuf ayat 4 hingga ayat 5, yang artinya ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam, "Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat mereka seluruhnya sujud kepadaku." Kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam mengetahui bahwa mimpi tersebut berarti sesuatu, sehingga Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan, "Wahai anakku sayang, sembunyikan atau rahasiakanlah mimpi ini dari saudara-saudaramu. Takut kalau mereka berencana melakukan tipu muslihat terhadap kamu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata." Sahabat media 6 Liko yang dirahmati oleh Allah, dari 2 potong ayat ini ada banyak ibrah yang dapat kita ambil. Pertama, di awal tadi Allah sendiri mengatakan bahwa surah Yusuf adalah Ahsanul Qasas, sebaik-baik cerita. Kenapa? Karena dalam surah Yusuf, perjalanan hidup Yusuf kecil hingga menjadi seorang pemilik kekuasaan atau pemimpin, disebut sebagai menteri, itu adalah sebuah perjalanan yang panjang dengan ujian yang sangat luar biasa. Dari aspek keluarga, masalah dengan saudara, pekerjaan, hingga nanti berurusan dengan tatanan kekerajaan atau pemerintahan. Dari sini kita mengambil ibrah bahwa kompleks kisahnya Yusuf itu melambangkan segi-segi kehidupan kita. Yang akan kita bahas hari ini 2 ayat yang kita bacakan tadi. Pertama, dalam ayat keempat
disampaikan bahwa Yusuf kecil bermimpi. Karena mimpi itu ia sampaikan kepada ayahnya, bahwa di dalam mimpi Yusuf kecil melihat ada 11 bintang kawakib, kemudian matahari dan juga bulan yang semulanya diam, dilihat kemudian oleh Yusuf kecil, semuanya itu sujud kepadanya. Nabi Ya'qub alaihissalam mengetahui bahwa ini adalah tanda akan datangnya sebuah karunia besar atau keberkahan besar kepada Yusuf kecil. Yang Nabi Ya'qub sendiri mengetahui bahwa ini adalah tanda bahwa kelak Nabi Yusuf akan meneruskan tampuk kenabian dari ayahnya, yakni Ya'qub alaihissalam. Nah, sahabat Media Enam Liko, kita harus mencatat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik keturunan. Kenapa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi yang merupakan anak dari seorang nabi, Nabi Ya'qub alaihissalam, yang Nabi Ya'qub juga anak dari seorang nabi, yaitu Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak seorang nabi, punya anak namanya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub punya anak lagi yang juga seorang nabi, Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dia adalah sebaik-baik keturunan. Nah, namun yang menarik adalah di ayat 5. Ketika di ayat 4 menceritakan Yusuf, menceritakan mimpi yang begitu indah sebagai tanda dia akan menjadi nabi. Di ayat 5 yang menarik adalah Nabi Ya'qub alaihissalam sebagai seorang ayah menyampaikan kepada Yusuf kecil bukan tafsir mimpinya. Walaupun Nabi Ya'qub tahu arti mimpi itu, tapi tidak disampaikan. Oh nak, kamu nanti akan jadi seorang nabi. Tidak. Tapi dirahasiakan oleh Nabi Ya'qub, tidak disampaikan kepada Nabi Yusuf. Kemudian yang kedua, Nabi Ya'qub menyampaikan kepada Yusuf kecil, nak, mimpi yang kamu alami itu jangan ceritakan pada saudara-saudaramu. Ya, kenapa? Karena takut nanti mereka mengatur tipu muslihat, mengatur siasat, mengatur hal-hal yang buruk akibat mimpi tadi. Jadi karena mimpinya indah, jangan sampai memunculkan kecemburuan, sehingga gara-gara kecemburuan itu muncul hasad atau dengki yang membuat kakak-kakaknya yang lain mengatur hal-hal buruk untuk Nabi Yusuf yang ketika itu masih kecil. Kemudian dilanjutkan, sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Jika ada hal baik yang sedang kita rencanakan, yang sedang kita siapkan, atau barangkali ada tanda-tanda kabar gembira akan muncul, akan datang barangkali keberkahan bagi kita. Mungkin sudah ada info-info naik jabatan, sudah ada info-info prestasi yang akan didapatkan, sudah ada pengumuman-pengumuman bahwa kita lulus ini, mendapat ini dan segala macam. Dari ayat ini kita memahami bahwa rahasiakan itu terlebih dahulu, terutama dari anggota keluarga kita sendiri. Seperti halnya Nabi Ya'qub menyuruh Yusuf merahasiakan mimpinya yang indah dari saudara-saudaranya. Kenapa? Takut syaitan menghasut mereka, memunculkan hasad dalam hati mereka, sehingga mereka jadi cemburu dan melakukan hal-hal yang buruk. Berarti bisa jadi kerabat kita, saudara kita, kakak atau adik kita sesungguhnya orang baik, sesungguhnya orang beriman, sesungguhnya orang bertakwa, yang dalam hatinya tidak ada penyakit. Tapi gara-gara syaitan masuk, hasad bisa muncul. Kita tentu yakin gak mungkin anak-anak Nabi Ya'qub adalah anak-anak yang buruk. Tapi karena hasutan syaitan, maka muncullah hasad sehingga kakak-kakaknya jadi berniat buruk. Itu yang dapat kita pelajari dari peringatan Nabi Ya'qub kepada Nabi Yusuf. Kemudian dari sini kita memahami bahwa sekalipun orang tua itu salihah, bahkan Nabi Ya'qub adalah seorang nabi, tetap ada kemungkinan syaitan mampu menghasut keturunan-keturunan Nabi. Kalau kita lihat banyak contohnya, betapa anak Nabi Muhammad alaihissalam juga membunuh saudaranya sendiri karena syaitan.
Bagaimana kita melihat Nabi Nuh alaihissalam, anaknya juga tenggelam bersama orang-orang kafir. Jadi di sana kita mempelajari bahwa sekalipun orang tua itu soleh solihah, sudah mendidik anak dengan sedemikian rupa, tetap ada peluang syaitan hadir sehingga merusak hati mereka, memunculkan tipu-tipu muslihat dan keburukan-keburukan. Sahabat Media 6 Liko yang berbahagia, jadi ibrah yang dapat kita ambil dari surah Yusuf ayat 4 dan ayat 5 hari ini adalah: pertama, jika ada sekiranya karunia, kebaikan atau hal-hal yang membahagiakan kita, yang kita rencanakan, yang ingin kita lakukan, rahasiakan itu terlebih dahulu, terutama dari orang-orang terdekat kita, anggota keluarga, sahabat, dan sebagainya, sebelum kita benar-benar mencapai itu atau sampai itu berhasil, sampai kita benar-benar melihat hasilnya seperti apa. Jangan bocorkan pada siapapun apa langkah Anda selanjutnya. Yang kedua, ibrah yang dapat kita ambil adalah bisa jadi anggota keluarga kita, saudara kita, atau sahabat kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya bersih. Namun syaitan itu sesungguhnya adalah musuh yang benar-benar gigih, benar-benar nyata, yang tidak akan menyerah sampai misinya berhasil. Sehingga jika kita memperlihatkan kepada kerabat kita atau keluarga kita anugerah dan kenikmatan yang sedang kita terima, maka bisa jadi syaitan yang gigih ini menghadirkan hasad, kebencian, dan kecemburuan dalam hati mereka, sehingga bisa jadi mereka terjerumus ke dalam tindakan untuk melakukan tipu muslihat kepada kita. Oleh karena itu, sahabat Media 6 Liko yang dimuliakan oleh Allah, sangatlah berhati-hati terhadap syaitan dan langkah-langkah yang ia lakukan untuk menjerumuskan dan mencelakakan kita. Baik sahabat Media 6 Liko yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu episode Si Meka Sirah Menjelang Berbuka kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa untuk memperbanyak berdoa, karena berdoa ketika berbuka adalah doa yang mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.